Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-uzub wa talinu biha su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sesami-sami abdina mulja'ati para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wa nakhusu bidzikir salarna semulja selaku pengasuh madrasah Miftahul Jannah salarna semulja Kiai Ardi dan juga saja keluarga besar Epon, dan juga tak lupa saja para kiai, para ulama, para ustad. Seabdina tak sebut asmana tung situng, namun tak ngorangi rasa takzim terhormat abdina da'ajunan saja. Moga-moga beliau saja para alim ulama, para kiai, para ustad sehadir eka di tempat. Moga-moga sareng Allah iparingi kesehatan zahiran wa batinan, amin. Panjang umur dalam keadaan taat Allah, amin. Jaga sareng Allah dari saja gangguan, jaga sareng Allah dari saja penyakit, jaga sareng Allah dari saja fitnah, dan moga-moga iparingi istiqamah sareng Allah, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dan juga dan saja para asatid, para ustazah, para pengajar, sengajar eka di tempat. Moga-moga saja hadirin hadirat sehadir eka di tempat, para wali santri, wali murid, juga saja santriwan santriwati sehadir eka dinto tempat. Moga-moga tak keluar dari tempat kak dinto kecuali saja busana isaborah sareng Allah, amin. Hajat-hajat dari pagembang sareng Allah
seandi banyak epatuli bersarang Allah putrana epa andi ilmu semanfaat putrana putrena epa deti anak salihin salihat amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ari mangken abdina ajunan saja alaiki eka dinto tempat kalaban nikmat sebarnya Allah subhanahu wa ta'ala bisa along polong sarang para ulama, bisa along polong akibat kisah orang soleh. Nikah adalah situng nikmat serajah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab karena tak saja orang pak bu bisa along polong sarang para ulama, tak saja orang bisa along polong sarang orang soleh. Along polong dan orang sesoleh adalah situng nikmat serajah dari Allah. Orang kelak meskipun dalam keadaan sehat, meskipun orang kelak tak sibuk, tapi monsabung hidayah taufik dari Allah, maka orang kelak tak mungkin bisa hadir dekat di tempat saja sebisa makuat abdina ajunan saja hadir dekat di tempat sebisa datang abdina ajunan saja malam mangken adalah kelak hidayah taufik dari Allah subhanahu. Sayang kenana bapak bu orang sepeleh sarang Allah, orang sekasokani sarang Allah, orang sekaliburi sarang Allah, bahkan epalebur ka orang sekaliburi sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang kenana bapak bu halaman kenaptina ajunan saja wajib asokor, wajib asokor kalaban nikmat sebarnya Allah subhanahu. Kenapa? Sebab pak bu mak wajib asokor lengki parangi sehat, parangi kesempatan bekto sehingga bisa ngaji, sehingga bisa hadir pengajian dikasitung nikmat sirajah dari Allah. Kenapa? Sebab pak bu sami sarang badan nikah butuh kadaaran, begitu juga roh si pada dalam pak bu. Roh ibarat kelak pada penjasad pak bu, bermaksud roh cukup butuh kelak kadaaran. Karena roh adalah kelak pengajian, karena roh di saat abdina ayunan saja along polong sarang orang soleh. Mengkana pak bu menjasad kelak tak ada lemas pak bu, bermabai kelak ala kuat tak kuat, anak bakar najasad lemas. Kita ada sobung esena jasa gelap saya kena ala kuan apa-apa berat, ala kuan apa-apa malarat, ala kuan apa-apa leso karena dalam keadaan lapar pak bu. Begitu juga roh sehingga kita ajunan saja untuk ibadah ke Allah, roh semacam abdina ajunan saja untuk taat ke Allah. Sedangkan roh dalam keadaan lemes, dalam keadaan sakit, roh kelak tak kuat untuk mendorong orang kelak ibadah ke Allah. Makanya butuh daran, dan roh adalah hadir pengajian. Alhamdulillah. Coba pula tanya pak bu, hadir pengajian berarti ontong nggak berugi. Orang kaning, orang kompak hadir pengajian, ontong nggak berugi. Ontong berugi. Orang rajin, orang kompak hadir pengajian, ontong berugi. Alhamdulillah. Bahkan pak bu pagi akhirat orang sehadir pengajian salah situng sebab sebisa masuk orang kelak ke dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Moga-moga sehadir pada ahli surga, amin. Moga-moga sehadir di tempat pada orang seontong dunia akhirat, amin. Pada selamat dunia akhirat, amin. Fajra dunia akhirat, amin. Amin ya rabbal
Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Abdina ajunan sataja hadir eka dinto tempat karena asokor da'ayunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak kiai ampun abri oning, kelak kiai ampun adabuh napa epon beliau badana imtihan. Maksud daripada imtihan adalah nyokore nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat si aropa napa pak bu, nikmat si aropa ilmu. Anapa sebab? Karena orang si andi ilmu yang kak derajat besar Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kak derajat artinya ipamulja sarang Allah. Munla orang kelak ipamulja sarang Allah, maka orang kelak bakal selamat dunia akhir. Pak Bu jawab parnyeng pak kompak terus selamat dan apa punten. Orang ganying orang kompak terus selamat dan apa punten. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satajaring sepuh, satajaring tua, sataja manusia pasti setiap aduah da Allah, setiap nyoon ke Allah pasti keroan dia potra si selamat dunia akhirat, pasti keroan dia potra si sukses dunia akhirat, pasti keroan dia potra si berjaya dunia akhirat. Meskipun rek sepuh gila beli rek sepuh si soleh, meskipun rek sepuh gila rek sepuh si biasa, beni ulama, beni kiai, beni ustad, tapi nyaman rek sepuh pasti selalu nyoon ke Allah, selalu minta ke Allah, ya Allah pasalamat tang anak, ya Allah pasukses tang anak, ya Allah paberjaya tang anak. Leres pak bu, betul dengan adua insya Allah putra bina ajunan saja pada di orang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Tapi jangan lupa pak bu, orang nikah itunya monta usaha pera adua malolo maka hasilnya sia-sia pak bu. Apa sebab? Karena itunya nikah juga harus usaha pak bu. Orang baik urusan dunia teroan dia obang tero kaya teroan dia dunia baik harus usaha pak bu. Tak cukup pera dua, napa boleh urusan akhir, napa boleh urusan akhir. Urusan dunia baik harus usaha pak bu. Tak cukup pera dua, napa boleh urusan selebih raja, urusan lebih penting yaitu urusan akhirat. Maka tak cukup perak dua di potra juga usaha. Tapi apa cara potra kelak bisa sukses, cara kelak supaya harus usaha supaya potra kelak jadi selamat dunia akhirat. Mangana pak bu, para ulama abri oning, para ulama abri cara supaya kelak usaha anak kelak bisa sukses dunia akhir. Pula tanya apa bu? Kira-kira mon putrana sukses dunia akhirat senang apa tak senang? Orang nanying orang kompak senang apa tak senang? Putrana sukses dunia akhirat bunga apa tak bunga? Terah apa tak terah? Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena bapak bu bersyarat pada harus usahakan diusahakan. Kenapa? Sebab karena tidak saja pangatero harus dengan dua juga usaha. Maka kenapa usaha pak bu? Kedua ulama abdi oning pada 4 syarat supaya tidak ajunan saja di kontrasi sukses dunia akhir, dunia akhir. Kenapa sih pak bu? Saya maksud daripada sukses dunia akhirat
Maksud daripada sukses dunia akhirat adalah oleh ridhona Allah. Oleh ridhona Allah. Orang separat ke Allah, orang oleh ridhona Allah, maka orang kelak masuk termasuk orang sesukses dunia akhirat. Orang sukses dunia akhirat adalah orang yang oleh ridhona Allah. Kenapa? Sebab orang kelak oleh ridhona Allah Pak Bu, maka orang kelak hajat ke bekal ipakun bangsa Allah. Kenapa saya kata roh bekal ipakun bangsa Allah dan pagi akhirat bekal ipak selamat sarang Allah. Amin ya Rabbal. Mangkana sehari sukses dunia akhirat Pak Bu. Cak peraknya hari sukses dunia. Banyak orang sukses dunia, tapi na'udzubillah min dzalik ya akhirat tak sukses alias tak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Saya kata tina ajunan saja sukses dunia akhirat, dunia selamat, dunia senang, ya akhirat juga senang. Amin ya Rabbal. Mengenai Pak Habibullah Haddad Afri Oning, Guna beliau al-kamalu arba'atu ajza. Orang sesukses jika pada 4 syarat. Dapat guna beliau syarat sepertama, beliau aparing oning syarat sepertama adalah al-ilmu harus andi Apa harus andi ilmu Pak Bu? Teguna beliau wabihi yu'rafu haqqullah, dengan ilmu orang kelak bakal oning kewajiban ke Allah. Kenapa? Sebab karena setiap abdina ajunan saja sebagai manusia andi kewajiban ke Allah. Abdina ajunan saja dilahirkan ke dunia, abdina ajunan saja ciptaan kisah Allah ke dunia. Ada tujuan Pak Bu. Apa tujuannya? Allah ampun apa yang oning, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah nyiptakan jin dan manusia, tujuan pertama adalah ibadah ke Allah subhanahu. Juga hadis Rasulullah pernah ada Bu, Rasulullah pernah tanya ke Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'alal ibad. Cebuna Rasulullah, ya Mu'ad, apa anda tahu kewajiban manusia kelak Allah? Maka apa jawaban Mu'ad? Allah wa Rasuluhu a'lam. Saya lebih oning ajunan sareng Allah ya Rasulullah. Maka jawab sareng Rasulullah, fa inna haqqallah 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku. Cebuna kelak Rasul ajawab, saukuna kewajiban manusia ke Allah adalah ibadah ke Allah, cek sampai ala kau syirik ke Allah. Artinya apa Pak Bu? Abdina ajunan saja sebagai manusia andi kewajiban untuk ibadah ke Allah, andi kewajiban untuk ibadah ke Allah. Sedangkan ibadah harus dengan ilmu Pak Bu. Kenapa? Sebab karena mau ibadah jika tanpa ilmu, ibadahnya tak sempurna, ibadahnya bisa salah, ibadahnya bisa salbut, ibadahnya bisa tak tepat Pak Bu. Orang asolat, orang apuasa, orang azakat, tapi orang kelak Pak Bu tak oning ke ilmu na salat, tak oning ke ilmu na puasa. Maka apa Pak Bu, orang kelak bakal salah dalam ibadah, salah dalam ibadah. Mula orang salah ibadana, maka ibadana ta'as. Mula ta'asa berarti tak ibadah. Mula tak ibadah, tak solat, tak puasa, tak zakat, maka urusannya masuk neraka, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Maka kewajiban Pak Bu, abdina ajunan saja yang kewajiban ibadah ke Allah. Jak lupa
kewajiban utama abdina ajunan sahaja cipta kisar Allah katunya kelak untuk ibadah ke Allah. Jangan sampai tak ibadah ke Allah Pak Bu. Maka napa guna abdina ajunan sahaja, bahkan pagi bakal ditanggung jawabkan, pagi bakal etanya abdina asar Allah. Setiap abdina ajunan saja bakal apang kisar Allah. Dan orang kelak di saat apang kisar Allah bakal etanya abdina tentang ibadah. Maka napa Pak Bu, orang sesalamat dunia akhirat adalah orang yang laksanakan kewajiban ke Allah, sedangkan kewajiban ibadah harus andi karena gula tanya Pak Bu, berarti ilmu penting apa tak penting? Jawabannya keempat, ilmu penting apa tak penting? Ilmu penting apa tak penting? Saya jawab si paling rajin berak nak kanan. Sebagian bapak-bapak, ibu-ibu sobung suara nanya, Pak, orang ranjing, Pak. Perak kasapolo saya jawab. Selain keaman nih, Pak. Coba bagian ibu-ibu jawab ranjing Pak kompak. Bu. Alhamdulillah. Coba pula tanya ilmu penting apa tak penting? Ilmu penting apa tak penting? Orang si andi ilmu antam na berugi, alhamdulillah. Karena ilmu ni wajib Pak Bu, ini perak penting. Ilmu juga wajib. Makanya Rasul pernah ada talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Kebuna Rasulullah nyari ilmu ngaji nikah wajib bagi pasera orang muslim laki ataupun muslim bini, kewajiban Pak Bu. Artinya apa pun abdina ajunan setahun yang kelak ilmu tak nyari ilmu, tak ngaji, maka benar ya abdina ajunan setahun oleh dosa Pak Bu. Makanya kelak ngaji, makanya kelak nyari ilmu. Ilmu sikama Pak Bu, tak saja ilmu harus dicari, tak saja ilmu harus ia cari. Apa sebab? Karena ilmu nikahnya rokok Pak Bu. Ilmu nikah banyak. Seandainya pada orang dari lahir ngaji, ajar ilmu sampai seda, maka tak cukup orang telah untuk andi saja ilmu. Ilmu nikah luas, ilmu nikah banyak, ilmu nikahnya rokok. Tapi pada ilmu sewajib memang ada Pak Bu. Ilmu apa? Pertama terpuna ulama ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Ilmu tauhid yang terangkum dalam rukun iman 6. Kati apa tahu kena iman ke Allah, kati apa iman ke para rasul, para anbiya, iman ke para malaikat, iman ke takdir, iman ke Al-Quran, iman ke yaumil qiyamah. Cukup kena ilmu tauhid Pak Bu. Tambah apa ilmu fikih? Kenapa saya maksud ilmu fikih saja ilmu fikih bentar? Tapi yang terangkum dalam rukun Islam selalema. Kenapa saya maksud syahadat? Apa kelak syarat-syarat rukun salat? Apa kelak saya maksud daripada puasa? Apa kelak zakat? Apa kelak haji atau umrah? Cukup kelak Pak Bu ilmu tauhid, tambah ilmu fikih kelak yang terangkum dalam rukun iman serta dalam rukun Islam. Pas tambah kelak tasawuf. Kenapa tasawuf? Yaitu akhlak. Jadi kenapa akhlak setepak ke Allah? Jadi kenapa akhlak setepak ke Rasulullah? Jadi kenapa akhlak ke malaikat? Akhlak ke Al-Quran? Akhlak ke guru? Akhlak ke pengasabah? Apa sebab? Ilmu tanpa akhlak tak sempurna ilmu kelak Pak Bu. Makanya ilmu teloan nikah kewajiban abdina ajunan saja harus oning. Apa sebab? Karena ibadah benarin abdina ajunan saja saya kalako jika berhubungan dengan kelak Pak Bu, berhubungan dengan salat,
Apa boleh para ampun Ramadan kewajiban puasa harus oning Pak Bu supaya napa ibadahnya tak salah, ibadahnya betul, ibadahnya sampurna. Apa sebab abadi kelak wabihi yu'rafu haqqullah dengan ilmu abdina ajunan saja oning kewajibannya karena baiknya Pak Bu abdina ajunan saja cipta akilika tujuan perak kelak utama tujuan utama untuk ibadah ke Allah. Makanya kelak banyak ibadah ke Allah, jaga solat 5 waktuna. Hari nikah para puasa, jaga puasana. Hari nikah tambah fikir-fikir selain. Hari puasa pada zakat, jaga zakatnya. Kenapa? Karena kenikah kewajiban ke Allah. Andi tanggung jawab pakai ajunan Allah. Artinya apa Pak Bu? Kalau kita ajunan satu ibadah ngakui ilmu, maka ibadahnya bakal sampur. Mun ibadahna sampurna bakal etarema sareng Allah. Mun etarema ibadah bakal masuk ke dalam sor. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Maka alhamdulillah Pak Bu abdina ajunan saja ampun alaksanaki syarat pertama supaya anak jadi sukses dunia akhirat. Syarat pertama adalah al-ilmu, abdi ilmu, ngajari ilmu. Syarat pertama ampun elaksanaki syarat abdina ajunan saja. Moga-moga putra kelaan dia ilmu semanfaat. Amin ya rabbal. Syarat nomor 2 Pak Bu. Syarat nomor 2 terguna beliau al-amal bil ilmi, ngamalaki ilmunah. Setelah syarat pertama andi ilmu, syarat nomor 2 harus elaksanaki ngamalaki ilmu. Apa sebab harus ngamalaki ilmu? Wa huwa al-qiyam bi amrillah. Orang yang ngamalaki ilmu berarti alaksanaki perintah Allah. Perintah Allah. Beb, potra abdinakan kini beb. Potra abdinakan ki buru ngaji, potra abdinakan ki buru mondok, kan ki buru sekolah. Tadi kona pesing ngamalaki na ilmu nabi. Maka napa Pak Bu abali kelak karing sepo kewajiban ring sepo montero andi potra sukses dunia akhirat paenga anak kelak untuk ngamalaki ilmu na. Makanya bedana liburan tujuan daripada liburan ini Pak Bu. Pada liburan pondok, pada liburan ke madrasah tujuan apa? Beli untuk lenjelanan Pak Bu, beli untuk santai, tapi untuk kelak bakto untuk mempraktekkan ilmu lah. Selama setahun selama setahun ia cari sarang ustad, selama setahun ia cari sarang kiai, maka liburan waktunya untuk ngamalaki ilmu Pak Bu. Apa sebab? Ilmu tanpa amal pada bentuk bukaan tak abuah Pak Bu. Sobung hasillah alias ilmu tak manfaat Pak Bu. Mengenai berbagai man yantafi bi qalilil ilm fahuwa min al-intifa bi katsirihi ab'ad. Orang dengan ilmu sakoli tak manfaat, apa boleh ilmu lajan banyak pengajian jauh untuk manfaat. Dan berat memalaki ilmu Pak Bu. Makanya diri ini Pak biasa tidak. Kewajiban yang sekolah Pak. Bila pun kaleman anak kelak dari pondok, kaleman kelak anak dari sekolahan liburan, payenga, bernakan ngaji, bernakan tahu kelak apa rukun Islam, bernakan tahu berma sholat setepak, bernakan tahu berma ulu setepak, bernakan tahu tua kelak tua tidak edunga, tua tidak audua, tua tidak ada rekan tahu ayo amal lagi saja. Meskipun sakoni kelak dengan ilmu sakoni saya amal lagi, ilmu kelak bakal manfaat. Karena besar kisah makin Pak Bu. Banyak santri, banyak pondukan, banyak madrasah, tapi apa masakoni ilmu semanfaat. Karena kelak amal tak yaman lagi ilmu Pak Bu. Apa tak yaman lagi
yang sepo kadang perak pasrah ka ustad, perak pasrah ka kiai, sepenting lah ngaji ka kiai, di baleman etorot, kadang ka salat etorot, saya sepo na Pak Bu. Tengah Pak Bu, kan sepo Pak Bu nang ditanggung jawab. Karena ketika anak bakun bagi akan ditanggung jawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang tidak ngamal lagi ilmuna, orang tidak jalaka Pak Bu. Makanya dari kini anak pak biasa ngamal lagi ilmuna. Bebek berarti berat kibet. Orang yang di ilmu harus ngamal lagi ilmuna. Berat Pak Bu. Tapi kelak kewajiban nyari ilmu. Sedangkan adina adi ilmu atau tak ngaji gelap oleh dosa, maka berema nyari ilmu pas amal lagi ilmu na Pak Bu. Supaya apa? Supaya pagi ilmu gelap ngaji orang gelap ke dalam surga, benisa pelika justru ilmu gelap nyotok ke dalam neraka. Na'udzubillah minzalik. Karena Pak Bu ngamal lagi ilmu ini penting, harus wajib. Apa sebab ngamal lagi ilmu berarti alaksana di perintah Allah. Makanya kewajiban ngamal lagi ilmu. Makanya salah satu sebab semangatang fitnah akhir zaman kebuna Sayyidina Ali idza tu'allima li ghairil ilm. Mulai orang kelak ngajar, orang kelak mulai tak ngamal lagi ilmunya, berarti kelak bakal datang fitnah seraja dari Allah. Sebab fitnah datang sama kian baru, datanglah fitnah akhir zaman. Sebab orang yang di ilmu tak ngamal lagi ilmu nak na'udzubillah minzalik. Menggana Pak Bu dari kini nak kenapa biasa putrana ajunan Pak, putrana ajunan Bu dari kini lah di ilmu Pak biasa ngamal lagi. Supaya napa tidak pun atamba ilmona terbiasa ngamal lagi. Supaya tak jen berat. Tapi mun dari kini Pak biasa etorot tak ngamal lagi ilmuna, tae-tae nak sarankan sepona untuk ngamal lagi ilmuna, jan sepo jan atamba ilmuna jan berat untuk ngamal lagi ilmu. Mula jan berat ngamal lagi ilmuna jan nyaropok, jan alim, jan pintar tak ngamal lagi ilmuna. Maka napa teruna Imam Zubair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubbatil watan. Teruna beliau orang seandi ilmu tapi tak ngamal lagi ilmuna, bagi akhirat orang gelap sepa masuk ke dalam neraka keadaan sebelum orang senyum padung Pak Bu. Pertama kali masuk neraka Pak Bu, ini pertama kali masuk ke dalam surga. Makanya nilai dari kini Pak biasa anak ngamal lagi ilmuna, supaya napa manfaat ilmuna. Tidak sepo pun terbiasa ngamal lagi ilmuna, jangan kos otina deki tidaklah ilmuna dunia, tidaklah sepo, tidaklah tua. Akhirnya napa? Jangan tambah ilmuna dan jauh dari Allah, jangan tambah ilmuna dan berat untuk ngamal lagi. Menlatak ngamal lagi ilmuna, orang gelap penyebab datang fitnah. Na'udzubillah minzalik. Karena Pak Bukun santri napa wajib ngamal lagi ilmu, napa boleh guru nah, napa boleh kiai nah, napa boleh habib bersingajar santri kita lebih wajib. Mengkana anak semakin kebelaan nggak dikesalbut Pak Bu, karena kalau orang seandi ilmu ampun keluar dari jalur lah, tak ngamal lagi ilmu nah, saya kena datang fitnah Pak Bu. Mengkana kita abali kila anak apa harus ngamal lagi ilmuna supaya nak kila selamat dunia akhir. Coba kula tanya Pak Bu ngamal lagi ilmu penting apa tak penting? Orang rajin, orang kompak, orang yang ngamal lagi ilmu ontong apa rugi? Ontong apa rugi? Orang yang ngamal lagi ilmuna selamat apa tak selamat? Selamat apa tak selamat? Alhamdulillah. Karena bila amal lagi ilmu Pak Bu penting supaya anak kelak selamat dunia akhir, supaya anak kelak selamat dunia akhir. Makanya apa cakap Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan adabu ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Orang yang paling bodoh adalah orang seadina pasti pun kau ini. Orang sebutuh ni kau bisa tak ngaji Pak Bu. Selebih bodoh daripada orang yang tak ngaji, orang yang seandi ilmu tapi tak ngamal lagi. Ini kata punya Imam Sufyan Ats-Tsauri Pak Bu. Wa alim
wa a'lamun nas. Dan orang yang paling pintar, orang yang paling alim adalah orang yang ngamal lagi bima ya'lam. Ampun engkau ini Pak Bu. Makanya tidak menterot dia orang yang betul-betul pintar, orang-orang yang alim adalah yang ngamal lagi ilmuna. Sedangkan orang yang tak ngamal lagi apa sepun engkau ini, debuna beliau ajhalun nas, orang yang paling bodoh Pak Bu. Ma'udzubillah minzalik. Karena berarti yuna saja pun andi ilmu karena malaki ilmu na supaya napa supaya selamat dunia akhir, supaya selamat dunia akhir. Sampai kelak naudzubillah min dzalik marengis Pak Bu. Mula orang tak malaki ilmu na marengis. Orang gila demi selamat justru si pertama kali diadab sama Allah. Pertama kali seksa sama Allah. Ana sebab karena ditanggung jawab pakai yaduna Allah subhanahu. Kira sampai kantor jelas napa tak jelas, paham napa tak paham. Pertama syarat supaya sukses dunia akhirat harus andi syarat si nomor 2 nama lagi ilmu. Nama lagi ilmu. Syarat si nomor 3 Pak Bu, kebuna beliau al-ikhlas fil ilmi wal amal wa huwa tasfiyatu ma lillah. Kebuna beliau syarat si nomor 3 harus ikhlas di saat ngaji, bernama lagi ilmu, di saat ngamal lagi ilmu, di saat ngajar, di saat ngaji santri harus ikhlas Pak Bu. Berapa maksudnya ikhlas? Ini ikhlas karena Allah. Kan ini tahun ini ikhlas Beb. Kelak kewajiban dari sepoh Pak Bu, kewajiban dari sepoh main anak, kewajiban dari sepoh kelak memunduk anak, mengasihi anak karena Allah. Anak apa sebab karena cuman sama gen banyak dengar-dengar sepo sebelum untuk anak, sebelum ngaji anak laman eumani Pak Bu. Bermayoman kelak nah muntuk deki muntuk deki ngaji lagi nak sepeda. Badan apa sombong? Badan apa sombong? Akhirnya apa pikiran anak kelak ngaji karena sepeda. Pikiran anak kelak untuk karena sepeda. Anak apa sebab? Karena sarang sepona benar eman omani sepeda. Beri hadiah ke anak boleh-boleh saja Pak Bu. Beri sepeda, beri apa-apa hadiah ke anak supaya anak tidak untuk boleh-boleh saja. Tapi saya terus lagi bermaksud terus lagi. Anak oleh 1,5 tahun. Anak tak pernah muntuk, paling nak boleh berdiri sekolah. Nah, ayo muntuk boleh, agali boleh muntuk, nasi boleh pabucin, berdiri nak sepeda. Oleh 1 tahun, paling nak boleh anak gelap. Nak lah 1 tahun, lulus sekali nak, berdiri lagi nak sepeda. Akhirnya apa? Sebalik pikiran anak gelap. Setiap ngaji, setiap ajar, setiap ngafal lagi. Sebalik pikiran anak urusan dunia. Akhirnya apa? Ilmu gelap tak manfaat. Tak manfaat Pak Bu. Makanya ajari anak. Dilapun anak kelapun pernah mondok. Anak kelak pun senang kelak ngaji balai. Nah ngaji karena Allah ya. Oleh pangkat pagi ya dunia Allah. Nah pagi selamat. Nah pagi masuk surga. Nah surga lebih bagus nak dari sepeda. Surga lebih bagus dari urusan dunia nak. Terus anak balai Pak Bu. Mon eros terus lagi kelak nak anak balai untuk ikhlas. Maka lambat laun nak anak kelak bakal ikhlas Pak Bu. Meskipun kelak mungkin berat untuk ikhlas, tapi mohon benar minggu, bulan, terus aki sarang sepona, balai sarang sepona untuk ikhlas, maka manfaat kelak ilmu Pak Bu. Tapi mohon benar urusan dunia, sebalik pikiran anak urusan dunia, ngaji gara-gara dunia, maka cara ilmu bakal manfaat.
Munlah ilmu tak manfaat Pak Bu orang kelak bakal tak salamat na'udzubillah min dzalik. Mangkana kelak Pak Bu ajari anak untuk ikhlas dari kini belai, dari kelak mulai ajar lah pernah lah senang kelak untuk ajari Pak ikhlas karena Allah nak. Tinggal mungkin pertama kelak tujuan supaya anak pun juga dengan hadiah tak kenapa. Mungkin berikan sepeda perak hiburan supaya anak kelak senang untuk tak kenapa Pak Bu. Tapi saya nak terus lagi. Anak apa? Banyak semakin yang seposi kasta tidak pernah beri sepeda Pak Bu. Bilangin beri kelak momani anak kelak sepeda akhiran apa? Di saat anak lawan sepeda justru ambu untuk. Di saat anak laan di sepeda justru ambu sehat. Malah yang kui sepeda nabut kebutuhan. Lagi banyak napa sobong, banyak napa sobong. Ini pun umum Pak Bu. Eka ama kui sama kena keneka. Mangkana napa tubuh Rasulullah. Saya di ala ummati zaman. Ala karrojul fiyadi aboe. Tepulah Rasulullah bakal datang pakai hitung zaman. Rosak kanak-kanak gara-gara yang sepo dua. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mengenai yang sepo ditanggung jawab amanah dari Allah. Kontrak amanah dari Allah. Jangan sampai amanah tidak ditanggung jawabkan. Yocol begitu saja. Mengenai patepak ngasina, patepak ngamalaki ilmona. Di saat ngaji Pak ikhlas supaya ilmuna manfaat. Amin ya Rabbal. Begitu juga lebih penting kelak ikhlas di saat ngamal lagi. Bermaksud ikhlas di saat ngamal lagi mun santrena harus ikhlas ngaji. Maka guruna, kiyaina, ustadz, habib pasti ngajar harus lebih ikhlas dari santri kelak. Bermaksud ikhlas niat karena Allah, ngajar untuk nyebaraki syariat Rasulullah, ngajar untuk supaya ilmu Rasulullah nampak, ngajar supaya masalah umat Rasulullah. Maka ketika berarti saya ngajar ikhlas Pak Bu. Artinya apa? Ini pas masuk ke ikhlas pas oleh nerima gaji oleh Pak Bu. Gaji kenika hadiah. Dari sepo apabila kelak guru, dari sepo apabila kiai, boleh-boleh saja Pak Bu. Bahkan dalam kitab taklim mutaklim dianjurkan. Dari sepo perhatian kiai naku, kiai na anak. Dari sepo perhatian guru na anak dianjurkan dalam kitab taklim mutaklim. Anak apa sebab perhatian guru na anak? Kelak memperhatikan guru na anak, asa dekat ke guru na anak, termasuk juga salah satu sebab simateti ilmu na anak manfaat. Kenapa Pak Bu benih pas berarti guru na harus ikhlas pas tak usah gaji bondan, karena gaji kenapa termasuk kelak perhatian ke guru na anak. Saya nggak Pak Bu gaji guru kenapa benih pas kelak apa rasa kan santri kan guru na gaji apa nggak bangga enten Pak Bu ada jika abdi bulanan ke guru ketika salah satu sadekana dari sepo ke guru Pak Bu supaya ilmu na anak manfaat. Tapi kewajiban seorang guru, kewajiban kelak seorang kiai, kewajiban habib si andi santri Pak ikhlas ngajilah karena Allah, Pak ikhlas ngajarlah karena Allah supaya ilmuna manfaat. Maka juga akhir zaman banyak kadang guru sekerak masalah, sekerak menyalahkan santri. Dan kadang apa pun guru kelak mak santri saja lain bu santri lambok ya. Mun santri lambok boleh sekalian langsung toro oca. Mun satya lah boleh lah bubuk kiri tak toro oca. Jangan menyalahkan santri malolo. Jangan karena karena abdina ajunan saja sebagai guru tak ikhlas ngajar. Jangan abdina ajunan saya sebagai ustad tak tepat ngajar. Saya kenapa pengaruh ke santri kelak Pak Bu. Makanya ikhlas guru ngajar jadi sebab ilmu kelak ke santri manfaat. Makanya Pak Bu ketika terjadi kasera dari Abdul Hamid Pasuruan. Satu orang insya Allah sebagian orang oning kejarkan nikah. Jika kejadian apa beliau
situng saat era bui sarang orang. Pada orang yang habis beliau kiai abdina andi potrah di kebun hari ke gigi kiai. Egi bakal ka dokter, cepon dokter epakon ambu ngakan silis manis kiai. Tapi sarang abdina benar balai tak kelem ambu kiai. Bokol pun lastare, kiri pun lastare. Tak kangkong kiai, yang tak ada ajunan. Nasihati dan antang kotra kak hito, ni pola pasilingan kisah ajunan. Maka napa Pak Bu bukan Kiai Hamid Pasuruan beliau ada Bu dari teluare dari sakiat hiba anak-anak. Maka setelah teluare Pak Bu, hiba anak nikah ebek kakila Kiai Hamid di saat abang kisah Kiai Hamid langsung ada Bu napa Kiai Hamid Pasuruan. Nah, ambu ngakan manisan. Perak sakoni beliau ada Bu. Dari saat ketika anak tidak langsung ambu Pak Bu, tak pernah boleh makan manisan, tak pernah boleh ada sinis manis. Sehingga dari sepuh heran abadi boleh nyabis Kiai Hamid ajunan mak cek manjila debulan padahal abdina bonari adikir ajunan perak sakalian ada bu langsung gelap anak langsung tolong ojak. Kenapa ke? Tak bisa ke? Kenapa ke pun Kiai Hamid? Engkau sebelum orang gelap datang anak benar gelap datang keluare gelap sebelum anak benar gelap datang engkau ambu makan silis manis, engkau ambu makan gelap gula. Saya kira apa? Engkau di saat ngocak gelap ke orang langsung kita rema benar orang gelap. Ikhlas Pak Bu. Nama lagi ilmu nak ada sebelum ngajar Pak Bu. Maka apa? Maka ilmu manfaat. Makanya cek sampai andi perasaan santri nama lolo saya salah lagi. Oh arah patah santri makna kalian tak ndek ngafal lagi ya, tak ndek masuk ya. Padahal lagi kiri, padahal lagi sanksi kaki pakun. Jangan-jangan gara-gara pina ajunan saja si pengajar tidak dapat. Makanya butuh ikhlas supaya gelap ilmu sekarang Pak Kasante langsung etarema amin ya rabbal ikhlas latar berdoa Pak Bu ikhlas latar berdoa. Makanya para ulama di nikah ngaji sebab pertama beli karena Allah. Banyak sebagian dari ulama ngaji nikah karena apa? Karena urusan ada Pak Bu. Sebagian ulama ada guna tolak dan ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Pula ulama dimin engkau yang ngaji pertama kali beli karena Allah tapi karena gelap. Sebagian kehidupannya ulama dimin nikah Pak Bu, kehidupannya mereka nikah orang serba orang seedera dengan tak cokot. Sehingga kenapa mereka milih monduk, sehingga monduk mereka gratis sarjana biaya kehidupannya. Niat pertama mereka gelap ngaji karena urusan keeren. Tapi apa dengan beliau? Lambat laun akhirnya gelap ikhlas karena Allah. Dengan apa? Berguna ulama biniatis salihah, dengan niat-niat sesoleh, biniatil hasanah, dengan niat-niat sebagus, maka bakal Allah gelap tadi ikhlas Pak Bu. Makanya para reng sepo pabanyak niat sebagus, niat memunduh ke anak karena Allah, niat memunduh ke anak supaya andi ilmu manfaat, niat memunduh ke anak supaya selamat dunia akhirat. Pabanyak niat bagus. Juga para guru, juga para asatid, para kiai, para abai seandi santri, niat ke bagus, niat ke banyak soleh supaya apa? Keluar ketika rasa ikhlas dalam hati, maka mulai keluar ilmu kelas seikhlas bakal masuk ke dalam santri gelap ilmu manfaat. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kira-kira sampai kantor jelas kenapa tak jelas? Faham kenapa tak faham? Coba pula tanya sebelum gelap ke syarat selanjutnya, syarat si nomor 4 pula tanya si pertama gelap kenapa Pak Bu? Masya Allah. Nikah orang kan kau nikah khosok, napa ngosok nikah. Dari gelap nang nikah jangan-jangan katondo nikah. Pak Bu, nikah katondo napa lapar? Pak Bu,
Kol 11 kurang 10 menit kira-kira ambu napa terus orang ranying orang kompak terus napa ambu kira-kira sampai kol sana Bapak Bu sampai kol sana Pak Bu Pak sampai kol sana Bapak telepon ibu-ibu sampai kol situng Pak siap napa punten sampai kol situng ongkuan siap sampai kol situng aku sabar tak hindari Pak Bu sampai kol situng siap Bu ongkuan yakin sampai kol situng adunan ikan to sampai kol situng mesti paling mana keadaan alhamdulillah kita kelihatannya syarat pertama kelihatan Bapak Bu ilmu syarat nomor 2 Bapak Bu nama lagi ilmu syarat nomor 2 ikhlas di saat nyari ilmu dan nama lagi syarat terakhir Pak Bu nomor 4 debuna beliau al-bara'atu minal hawli wal quwa wa huwa al-i'timadu 'ala Allah debuna beliau memperseate dari perasaan bangga diri, perasaan kuat, perasaan karena sengkok, perasaan karena sengkok rajin, karena sengkok cerdas, karena sengkok sengajar, karena sengkok rajin. Perasaan bangga diri justru menyebabkan ilmu kelak tak manfaat. Sekelak serek sebuah apa merasa tang anak juara karena engkau si adidik. Sesantri kelak apa merasa engkau juara karena engkau si rajin. Seguru kelak apa merasa santri juara karena engkau si ngajar. Maka apa Pak Bu menjadikan ilmu kelak tak manfaat. Karena seharusnya pabali saja Allah seapri nak kana kelak cerdas seapri nak kana kelak ilmu sema kuat nak kana kelak hafal sema kuat nak kana kelak ngaji sema cepet nak kana kelak ngaji sema kuat guru untuk ngajar seapri pemahaman ke anak kelak maka sadaya pabeli ke Allah maka ilmu bakal manfaat Pak Bu tapi mun andi perasaan bangga diri tang santri alim karena engkau sengaja tang santri kelak alim bentar karena engkau sengaja karena munduk ilinna karena munduk ikan pondok karena ngaji ikan sekolahan engkau sengaja maka akan santri juara perasaan bangga diri a'udzubillah min dzalik ilmuna tak manfaat maka tengate jangan di perasaan andi bangga diri santri apa merasa engkau benter engkau rajin engkau bisa hafal karena engkau benar yang hafal lagi seguru juga nak keneka apa merasa engkau pun ngajar nyaman engkau pun ngajar hebat sehingga santri kelak faham sering sepuh kelak nak keneka engkau andi anak karena engkau si adidik karena pintar tang anak engkau si adidik maka apa pun lah kelak bangga diri apa merasa karena sebab bang sebang maka keneka sebab sekah manfaat ke ilmu na'udzubillah minillah maka saja pasrah ke Allah siapa yang nak kana cerdas Allah siapa yang nak kana ilmu Allah siapa pintar nak kana kela ilmu Allah siapa hafal nak kana kela Allah maka ilmu nak kana kela bakal manfaat amin ya rabbal maka nabi pun Habibullah Haddad pun la orang kela andi ilmu pas nama lagi ilmu na ikhlas di saat nyari ilmu bernama lagi ilmu pas kelak pasrah saja ke Allah maka teguna beliau fahuwa insanul murtada maka orang kelak adalah manusia yang oleh ridha Allah wal waliyul mujtaba bahkan yang gak dibeli Allah amin ya rabbal mula orang kelak para tuha Allah
Nggak boleh sampai yang kata dibelina Allah Pak Bu, maka urusan apa dan eta gampang sareng Allah. Kenapa sebab? Karena sifat kebelina Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sifat daripada kebelina Allah tak pernah sama sekali sopak, tak pernah sama sekali takut, terus senang kehidupannya, terus selamat kehidupannya. Moga-moga putra-putra yang tina ajunan daripada dia orang sesalah berdunia akhirat. Moga-moga ilmu segaule pada dia ilmu semasalah dunia akhirat. Moga-moga sebab anak kelak ngaji, sebab putra kelak ngaji ilmu. Moga-moga satu jaring sepona eka selamat sareng Allah dunia akhirat. Moga-moga ilmu segaule sareng anak kelak termasuk ilmu sing ibasah dia keluarga nak ada surga. Segi sama selamat dunia akhirat. Dunia epa selamat sareng Allah dari setiap fitnah, akhirat epa selamat dari neraka. Ala hadhihi niyyah wa kama nawa salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna warḍa 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina warḍa 'anna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la muhtajan illa kafaitah wa la jahilan illa hadaitah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah wa laka fiha ridak إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Sahabat kita sebisa kita sampaikan, moga-moga dia ilmu semanfaat berniat sabarah dan ajunan sedih terutama dari para ulama dan para kiai. Moga-moga bukaah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.